Jadi perbedaan antara etika, moral, sama akhlak. Etika itu standarnya atau tolok ukur baik dan buruknya tingkah laku seseorang itu adalah berdasarkan logika, ya, pemikiran seseorang. Makanya beda orang nilai, beda juga. Misalnya gini, si Farid ini menilai tingkah laku seseorang itu bagus. Tapi kata Bernardo, kayak gitu kok bagus. Nah ini kan beda kan? Logikanya main sendiri-sendiri. Farid ngomong bagus, kata Bernardo enggak bagus kayak gitu. Beda. Bisa jadi karena ya terpengaruh pola pikirnya seseorang tuh beda-beda. Akhirnya tolok ukurnya adalah otaknya orang itu masing-masing, etika itu. Contoh konkret perbuatannya gini lah, ya Lela tuh. Ada perempuan pakai pakaian yang kelihatan punggungnya, dikensi ya, pokoknya pakaian ketat. Kata si Farid, sopan. Kata Bernardo, sopan gimana kayak gitu kok sopan? Loh kamu lihat dulu, dia kan mau berenang. Di kolam renang pakai pakaian kayak gitu, pakaian renangnya sopan lah biasa. Masa mau pakai jilbab panjang? Kata Farid alasannya. Kata si Bernardo, dimanapun tempat kalau dilihat oleh orang umum, kalau memperlihatkan aurat itu namanya nggak sopan. Nah, tetap bersikukuh kayak gitu si Bernardo. Ini kan pemikirannya beda-beda kan? Itulah etika. Orang lain ngomong sopan, orang lain ngomong tidak sopan. Jadi tolak ukurnya adalah logika orang masing-masing. Yang kedua, moral. Moral itu tolak ukurnya adalah norma. Ini yang Abi ngomong kurang lengkap tadi ya, Lailatul. Jadi tolak ukur dari moral adalah norma. Ada 4 norma kan dalam kehidupan kita ini: norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma adat. Nah, kalau salah satu norma ini dilanggar, maka bisa dikatakan orang itu tidak bermoral. Gitu. Contoh, norma hukum yang kalian langgar. Norma hukum misalnya peraturan. Peraturan itu kan norma hukum. Peraturan di kampus. Ya. Mahasiswa, mahasiswi selama perkuliahan harus memakai seragam. Misalkan gitu ya. Nah, kalian nggak pakai seragam, artinya ada norma hukum yang dilanggar. Kan melanggar peraturan kampus. Nah, mahasiswa-mahasiswi yang melanggar peraturan kampus bisa dikatakan dia tidak bermoral. Kenapa? Ada yang dilanggar aturan. Tidak bermoral dalam urusan perkuliahan. Mungkin dia bermoral dalam urusan lain gitu. Paham ya? Nah, yang ketiga, akhlak. Akhlak itu jelas tadi tolok ukurnya adalah Al-Quran dan hadis Nabi. Sehingga orang itu dikatakan berakhlak kalau dia tidak melanggar perintah Allah dan Rasulnya gitu. Kalau ada perintah Allah dan Rasulnya dia langgar, maka dia tidak berakhlak. Nah, jelas ya. Contohnya tadi, ya Allah melarang untuk berdua-dua, melarang untuk ya memadu kasih antara dua pasang lawan jenis yang berbeda. Mahram tadi bukan mahram, tidak berlandaskan ikatan pernikahan, jelas itu dilarang, haram.
la taqrabuz zina, kata Allah. Tapi kalian melanggar itu, ya, ciwi-ciwian lah, berdua-dua lah kemana, ya, janjian lah lewat WA, lewat chat, lewat IG dan sebagainya. Jelas ciwi-ciwian lah lewat itu. Itu artinya melanggar aturan Allah dan Rasulnya, maka tidak berakhlak. Jadi jelas perbuatannya. Nah, tingkatan paling tinggi itu memang akhlak. Jadi maksudnya gini, orang itu kalau dikatakan dia berakhlak, dia pasti bermoral dan beretika. Pasti, karena dia perintah Allah dan Rasulnya dia lakukan. Sedangkan orang beretika itu belum tentu dia bermoral dan berakhlak. Ya, tadi contohnya aja yang konkret ya, kata si Iqbal tadi, pakai pakaian renang itu beretika. Tapi dia bisa jadi nggak bermoral karena ada norma yang dia langgar, norma kesusilaan kan gitu. Apalagi kalau ukurnya adalah Al-Qur'an dan hadis, jelas dia walaupun di kolam renang kalau dilihat secara umum, kecuali kolam renang khusus perempuan ya. Ini kolam renangnya laki-laki sama perempuan pakai pakaian renang juga itu nggak berakhlak namanya kan gitu. Jadi paling tinggi sebenarnya akhlak itu. Orang itu kalau sudah dikatakan berakhlak pasti bermoral, pasti beretika. Sedangkan orang yang beretika belum tentu. Tapi kasih contoh konkret gini aja lah. Kamu tahu pakaian koteka orang Irian itu? Ya. Koteka orang Irian itu sopan nggak kalau di Irian? Pakaian koteka itu. Sopan ya? Sopan. Sopan. Coba kalau orang Lampung pakai pakaian koteka. Sopan nggak? Enggak sopan. Ya, dikira orang gila ya. Dikejar anak-anak kecil kalau di Lampung, di Bandar Lampung ada orang pakai pakaian koteka. Oh, orang gila gitu kan. Ya, karena nggak pantas, tempatnya nggak cocok. Artinya di sana dibilang sopan, tapi di Lampung tidak. Itulah kalau dia standarnya hanya etika dan moral. Dia mungkin nggak melanggar moral di mana di Irian karena adat kesusilaannya nggak melarang itu, membolehkan. Tapi di Lampung adatnya nggak kayak gitu. Atau di Jawa, kamu kenal pakaian kemben-kemben nggak? Kemben itu yang kalau perempuan itu belahan dadanya agak kelihatan itu, pakai kain panjang itu apa? Kain jarik itu, ya kan? Iya, itu di Jawa sopan itu pakaian itu, perempuan-perempuan pakai itu dari zaman dulu. Apalagi di kerajaan-kerajaan itu pakaiannya itu dan sopan. Coba kamu kuliah di kampus pakai kemben gimana? Dikira stres kamu ya? Kuliah pakai kemben kan? Itulah makanya beda tempat, beda kesopanannya, beda daerah, beda penilaiannya. Tapi kalau akhlak gini, kamu pakai jilbab rapi ke Jawa, sopan nggak kata orang Jawa? Sopan. Irian kamu pakai jilbab, sopan, malah pada hormat, kagum. Ya, dimanapun tempat kalau kamu pakai akhlak, bilangnya sopan. Berakhlak pakai jilbab itu. Itu ya penjelasannya. Oke.